Iya. Ada yang tahu? Ada berapa kasih? Ini sudah dibahas kan? Ada berapa kasih? Kasih itu sangat banyak. Ada kasih yang munafik, mengharapkan ibadah. Apakah di sini mempunyai kasih seperti itu? Tidak sih. Kita ketika memberi pertolongan atau apapun itu, kita tidak akan menunggu atau merasa itu akan kembali kepada kita. Ketika kita membantu teman kita ataupun memberi sesuatu kepada seseorang, kita tidak berharap imbalan itu. Kita tidak boleh menunggu kebaikan yang kita berikan itu kembali kepada kita. Tetapi kita selalu memberi kasih itu secara ikhlas kita dan tidak mengharap imbalan apapun. Karena kita memang di dalam Kristen diajarkan adalah kasih. Apapun itu, inti dari semuanya adalah kasih. Nah, yang pertama itu di Matius 22 ayat 37. Salah satu orang membacakan. Silakan. Wilda, silakan Wilda. Bagaimana di situ dikatakan bahwa kita Kristen adalah kasih. Bagaimana kasih? Matius 22 ayat 37 pada. Benar di sini di Matius bahwa kasih Paulus menegaskan inti dari segalanya adalah kasih. Dan satu orang membuka 1 Korintus 13 ayat. Oke, silakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke. Apa yang diajarkan di situ? Mengasihi Mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus. Yang paling utama adalah kita memberikan kasih pada Tuhan. Meskipun kita ketahui bahwa bagaimana kita memberi kasih kepada Tuhan. Yang pertama adalah mencontohkan hidup kita bahwa kita adalah orang Kristen. Dari perlakuan, dari cara pakaian, dari cara kita berbicara. Karena yang paling utama adalah berbicara. Karena mulutmu adalah harimau. Kamu bisa dimusnahkan oleh mulutmu. Kamu bisa membuat dirimu sendiri terpatah dalam dosa dan mulutmu sendiri. Maka di sini inti dari semua iman Kristen kita adalah kasih. Jika ada yang penting boleh ditulis ya. Nah, yang kedua adalah sukacita. Kalau kita bicara tentang sukacita, siapa sih yang nggak mau merasakan sukacita, ya kan? Sampai sini yang tidak mau sukacita. Pasti semua ingin sukacita. Di mana di sini adalah Tuhan itu menginginkan kita itu selalu sukacita. Di mana kita harus memberikan terbaik. Maka di sini di Matius 8 ayat 20. Silakan siapa yang dapat? Matius 28 ayat 20. Jangan lupa kita. Oke, silakan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Di mana di situ adalah janji Tuhan. Dia selalu senantiasa kepada kita. Maka Tuhan menjadikan adalah sukacita. Maka di Filipi 4 ayat 4. Silakan kalau membaca. Filipi 4 ayat 4. Di mana dikatakan itu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Silakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Adakah di sini Tuhan mengatakan bahwa kita tidak akan sukacita? Tidak. Maka di sini di ayat-ayat yang dikatakan ditulis oleh Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Tuhan itu selalu memberikan bersukacita. Maka daripada itu kita harus bersukacita untuk menanti ketika kita akan di
kemuliaan bahwa kita akan menerima selalu kesukaan. Damai sejahtera. Ada yang tahu damai sejahtera kalau sering kita ucapkan? Oke, damai sejahtera yang sering kita ucapkan apa? Siap? Oh, yang sering makanya kalau ada yang mengatakan alergi dengan shalom, itu arti dari itu bahasa Ibrani loh. Kalau bahasa Indonesia itu namanya damai sejahtera. Kalau bahasa Ibrani shalom. Maka terpujilah orang yang selalu mengatakan shalom. Itu bahasa asli yang dilakukan untuk Kristen dari bahasa Ibrani. Maka kalau ada yang mengatakan damai sejahtera, berarti itu yang kita ucapkan shalom. Maka kalau dikatakan itu sangat tidak bisa diucapkan, dia salah. Itu bahasa Ibrani. Nah, kalau agama yang lain mengatakan assalamualaikum, itu juga bahasa Arab. Yang mana itu sama juga damai sejahtera juga. Nah, makanya ketika ada yang mengatakan anti dengan salam yang dilakukan orang itu adalah bahasa asli dari agama mereka. Jangan pernah mengatakan anti dengan bahasa orang lain. Kita sebagai orang Batak juga horas ya kan, dari bahasa Batak. Kalau bahasanya kalau menjual-jual, kalau bahasanya Pak itu jual-jual, itu kan berbeda kan. Tetapi sering diucapkan oleh beberapa suku. Maka juga seperti ini. Ada juga sebagai agama-agama juga berbeda menyelesaikannya. Maka di sini kalau kita katakan damai sejahtera, kalau bahasa Ibrani adalah shalom. Maka kalau kita sering berdoa, kalau kita adalah shalom. Terus bagaimana kalau dengan Muslim? Asalnya enggak apa-apa. Asalkan memang benar-benar kita itu mengerti artinya ya. Jangan pernah mengucapkan bahasa yang tidak tahu artinya. Hati-hati. Kalau kita tahu artinya, apa? Ketika ada yang bilang, kenapa kayak gini? Kita coba jelaskan kan? Gini. Itu bahasanya. Nah, istilah damai sejahtera ini sangat yang sering dipakaikan. Oke, ada yang bisa membuka Kejadian 4:3 ayat 27? Silakan. Oke, silakan. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat lagi? Kamu sebutkan kamu selamat, masih hidupkah ya? Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah dia? Dari situlah kata shalom. Adalah kata salam yang selalu diistilahkan dalam bahasa Yunani. Tapi dalam bahasa Yunani yang artinya adalah Eirene. Makanya kan kalau ada orang tuanya yang menantu Bethlehem, kalau kita kata shalom, ya, itu masih berarti. Padahal enggak. Padahal sering kita yang di sini menggunakan bahasa salam. Nah,
Mendapatkan apa kita? Keselamatan. Dari itu Tuhan. Nah, yang keberapa? 8 Miss. Lupa. Ada yang kasar di sini? Ada Miss. Siapa? Siapa yang kasar di sini? Ada yang kasar? Ada Miss. Kalian di mana semua? Jadi, kenapa tuntutan ini adalah
tidak baik menghasilkan buah yang anggap diri kita ini adalah buah kita adalah kelakuan kita, pelayanan kita itu adalah buah-buah kita. Maka kalau diri kita tidak baik, berarti buah kita juga enggak baik. Busuk, maka ya busuk, pikiran kita busuk gitu. Ada yang oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Iya. Ada?
keluarga Kristen ini bisa terlihat begitu harmonis dan bahagia. Sedangkan keluargaku, kata-kata kasar sudah biasa bergelar dulu, biasa juga mengucapkan sehari-hari. Jadi, apa yang membuat aku yang orang Kristen ini berbeda dari ini? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin membantuku hingga suatu hari
Suatu hari, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini selalu terendam dalam dalam kembali muncul di pikiranku dan membuatku sangat terganggu. Kenapa kehidupanku rasanya tidak ada bedanya dengan orang-orang lain yang menurutku sih kalau alhamdulillah dari aku. Kemana pergi dan sejahtera kata orang dimiliki oleh orang Tuhan.
Oke, silakan. Apa yang saya ingin sampaikan? Dari video tersebut kita dapat melihat bahwa rajin ibadah, rajin layangan tidak ada artinya tanpa buku. Jadi masukkanlah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, kelompok 3. Oke, kemudian Siap teman-teman. Siap kita. Kami akan perkenalan diri. Saya Sakina Semangat. Saya Desi Muhammad. Saya Kevin Saidu. Kami akan membacakan satu video dari yang dibacakan oleh Desi. Kita harus menghasilkan buah yang baik dan tidak boleh menganggap pelayanan itu sepele dan dia harus pelan-pelan, ulangi dulu. apa tadi? Kita harus menghasilkan buah yang baik dan tidak boleh menganggap pelayanan itu sepele dan ia harus menjalani orang Kristen yang baik dan berbuah. Ia harus sering-sering berdoa kepada Tuhan
berjawab tadi malam untuk berdoa dan katakan kepada Tuhan, saya duduk dan hari ini saya mau. Ada amin? Amin. Saya yakin dan pasti berdoa kan, mau tidur kan? Yakin. Kamu tidak berdoa? Kita berdoa sekali-sekali. Kalau dia baru Tuhan, oke lah. Hari ini kan Tuhan aku berdoa. Ada yang berdoa, aku tidur. Tuhan, itu lah. Ada? Oke, itulah. Tuhan pasti tahu. Karena Tuhan sudah mengorbankan kita, maka kita sampai sama Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Karena kuasa Tuhan itu luar biasa dan anugerah Tuhan itu luar biasa. Maka daripada itu, jangan pernah sia-siakan anugerah Tuhan. Jangan pernah sia-siakan napas kita satu detik pun. Jangan pernah sia-siakan. Karena napas kita satu detik, berbuatlah yang baik dan melayani Tuhan dan jadilah berkat di mana-mana. Ada amin? Saya mau dua orang menutup apa kita, mata pelajaran kita hari ini. Saya mau moderator kelompok 1 dan moderator kelompok 3. Ayo. Satu, moderator. Kamu kan sudah nanti kita juga ada di beda. Oke, silakan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. 1, 2, 3, ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Datanglah tanah yang berubah, timburlah tanah yang berubah, menjadi siang bintang di atas iman. Datanglah yang berubah, timburlah tanah yang berubah, menjadi siang bintang di atas iman. Mari kita berdoa. Tuhan Tuhan yang surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di sini kami belajar akan merenungkan kepada kami dan kita bersama juga berdoa yang diberikan suri. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kalau ada kesalahan saya mau ucapkan perkataan saya dan sikap saya mohon dimaafkan. Terima kasih ya. Oh, saya belum lagi ya. Kenapa nama saya tidak berbeda? Siapa nih? Renti Ardina Benu Diraja. Amin.